Kita akan membuat makanan ringan yang sangat sederhana. Ini khas dari daerah Tapanuli Utara atau dari Medan. Namanya pohul-pohul. Nah, bagaimana cara membuatnya? Membuat kue yang sangat sederhana ini. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita memerlukan bahan tepung beras. Di sini saya menggunakan ukuran sekitar 2 ons atau 200 gram, dan kemudian saya menggunakan tepung pulut sekitar 1 ons atau 100 gram, dan saya kali ini menggunakan gula karena kita akan membuat puhul-puhulnya dari 2 jenis gula. Nanti ada kita buat gula aren. Saya ini dari 1 keping gula aren. Nanti terserah ibu-ibu apakah nanti menggunakan yang tepung, maksud saya menggunakan gula merah atau gula putih. Jadi keduanya sama-sama enak ya. Jadi selanjutnya kita juga menggunakan kelapa. Saya lupa, ini ada sejumput garam, jangan lupa. Nah, ini bahan-bahannya. Sekali lagi, tepung beras, tepung pulut, gula putih atau gula merah, tambah garam dan kelapa. Cukup ya. Ya, yang pertama saya campurkan tepung beras. Saya menggunakan tepung beras Rose Band. Kalau di Medan sih, kalau di daerah saya Tapanuli Utara, ini biasanya ditumbuk sendiri dari beras hasil panen ya. Tapi kalau kita tinggal di daerah perkotaan atau di daerah yang padat penduduknya, biasanya kita tepung beras seperti ini aja ya. Nah, saya tambahkan tepung ketan atau tepung pulut ya, campur semuanya. Hasilnya nanti ini waduh legit sekali dan begitu susah membuatnya. Lalu saya aduk ketika sudah bercampur ya, karena saya akan membuat 2 jenis gula yang berbeda. Saya pisahkan ya, saya ambil sedikit untuk dengan gula putih karena anak-anak saya lebih suka gula merah, maka gula putih, sementara saya suka gula putih, maka saya pisahkan sedikit untuk kita berikan kelapa ya. Saya memilih kelapa yang bagian putihnya. Nah, kelapa ini berapa banyak kita butuhkan itu tergantung sampai bisa nanti kita genggam ya ibu ya. Nah, terus campur. Nah, saya ambil gula merah ya. Ini bisa dirasa nanti rasa manisnya secukupnya. Kalau ingin manis, kita buat lebih banyak gula merah, sambil terus diaduk. Ini gula merahnya sudah disisir, udah halus seperti itu. Kita usahakan menyisirnya sampai halus. Kita aduk-aduk terus, jangan lupa secukupnya supaya gula dan tepungnya semuanya terasa lebih legit. Nah, ini ibu ya, kalau kita rasa ini sampai bisa seperti ini belum bisa digenggam. Kalau belum bisa digenggam atau dipohul, maka kita tinggal tambah lagi kelapanya. Nah, demikian terus kita aduk sampai bisa dipohul atau sampai bisa digenggam, karena cetakannya tidak ribet, tidak macam-macam ya. Cukup pakai tangan saja. Kalau kita menyediakan sarapan untuk anak-anak di pagi hari atau untuk keluarga, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit ibu-ibu ya. Nanti kue kita sudah selesai. Saya coba lagi untuk menggenggamnya. Nah, tinggal sedikit lagi, ini masih pecah ya. Jadi saya sedikit lagi, saya tambah aja kelapanya lagi. Demikian ibu, kita bisa menakarnya sampai adonan kita ini dia pulen atau menyatu semuanya ya. Nah, kita tes dulu rasa, tes rasa dulu ya. Ini kita tekan seperti ini, tes rasa. Nah, ya sedikit lagi kurang gulanya. Saya suka yang saya suka yang agak manis. Saya tambah gula merah ya, boleh juga kecampur gula putihnya dikit nggak apa-apa, karena yang penting dapat rasa manis ya. Nah, ini sudah bisa tercampur, berarti adonan pohul-pohul gula merah kita ini sudah selesai. Tinggal kita kukus. Supaya sekaligus nanti mengukusnya dengan gula yang rasa gula putih, saya buat dulu yang gula putih ini, saya sisihkan dulu sebentar. Nah, kita lanjutkan dengan membuat pohul-pohul rasa gula putih ya. Keduanya sama nikmat ya. Jadi ini tadi tepung kita, lalu saya langsung campur dengan kelapa, aduk seperti ini. Sama langkah-langkahnya ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan gula dan garam. Ini garamnya, masukkan gula. Gula ini juga sangat tergantung dengan selera. Kalau kita ingin manis, maka kita bisa tambahkan nanti gulanya lagi setelah tes rasa. Tapi kalau misalnya kita ingin yang ya biasa-biasa saja, kalau orang Medan bilang manis-manis jambu, maka ya secukupnya lah. Nah, kita tes dia ya. Ini dengan cara menggenggamnya.
Dan kita pun sudah saya bereskan dulu. Ini tadi yang merah dan ini yang putih, ya. Maka ini kita mau pohul dulu yang merah, yang putih, ya. Ya, demikian. Pohul seperti ini caranya, ya. Nanti baru kita kukus. Kukusnya nggak sampai lama-lama, ya. 10-15 menit udah masak, ya, udah selesai. Jangan lupa Bunda untuk menggenggamnya itu jempol kita berada di depan, ya. Kalau begini salah Bunda, ya, nanti hasilnya jadi jelek, ya. Kalau salah nggak usah susah-susah, kita hancurkan lagi sampai adonan kita tercampur rata. Nah, demikian Bun, ini hasilnya dapat banyak ini Bun, ya. Nah, kita tadi hanya menggunakan sekitar 2 ons atau 200 gram tepung beras dan 100 gram tepung ketan, ya. Ini sisanya karena kecil sayang, ya. Ini saya buat seperti ini, nanti tinggal rasanya juga enak. Kita lanjutkan dengan pohul-pohul gula merah kita. Kalau di daerah Tapanuli, di daerah Medan, ini pohul-pohul yang dari gula merah ini juga sering dimakan mentah Bunda, dan rasanya juga enak, ya. Banyak orang yang lebih suka mentah malah dari masak, ya. Jadi ini ciri khasnya, makan mentah juga enak. Mentah dalam arti nggak usah dikukus langsung dimakan, atau dikukus juga, ya, lebih enak lagi, lebih tahan lama. Ini kita lanjutkan demikian sampai habis. Nanti kita hitung ya Bun, kira-kira berapa hasil dari 200 gram. Ini enak, kalau enak. Pokoknya nagih makannya, nagih, ya. Yang sedikit jangan dibuang Bun, sayang, ya. Kalau anak saya yang laki-laki yang nomor 2 lebih suka malah dia yang mentah. Ini kita hitung ya Bun. Yang putih 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tambah 7 18. Kita mendapatkan 18 buah kue pul-pul kita, dan ini bisa untuk dikonsumsi untuk satu keluarga. Selanjutnya mari kita mengukus Bunda. Ya. Bun, selanjutnya kita mengukus, ya. Di kukusan saya ini kukusan sederhana yang dari Magicom, ya. Saya sudah masukkan daun pandan di airnya. Dan kemudian di bawah kukusan kita juga, di alasnya kita sudah buat daun pandan, ya. Untuk itu saya akan susun yang putih dulu di bawahnya, demikian seterusnya sampai nanti kita bisa selesai. Ini kebetulan kukusan saya belum ada yang besar ya Bun, saya pakai kukusan yang kecil saja. Nanti kalau ada rezeki kita beli yang besar. Ini saya sering menyiapkan ini untuk, ya, keluarga di rumah, karena cara membuatnya yang sangat sederhana, ya, dan juga cepat saji, cepat cara membuatnya. Kita kukus, ya. Nih anak saya Bun, dia mau yang mentah, saya kasih yang mentah buat anak saya. Ini kita masukkan sisanya yang tadi. Oke, seperti itu Bunda. Kita tutup, kita masukkan, kita tunggu kira-kira 10 menit sampai 15 menit Bun. Di atasnya saya taruh daun pandan juga biar aromanya nanti lebih enak. Kita tutup seperti ini Bun, ya. Saya tidak menggunakan kain karena sudah ada pelubang di sini, tapi bagi Bunda yang tutupnya tidak ada pelubang, bisa menutupnya dengan kain supaya uap airnya nanti tidak membasahi dari kue kita. Kita tunggu 10-15 menit. Kalau sudah keluar uapnya, maka dia sudah matang. 10 menit. Ini coba Bunda lihat, nih uapnya sudah keluar, ya. Berarti pol-pol kita sudah masak. Kita lihat, wow, enak sekali ya Bun. Nah, selanjutnya api kita sudah bisa matikan. Ini pol-pol kita ambil, enak sekali Bun. Nanti kita makan dengan air jahe, ya, ditemani dengan air jahe, rasanya akan sangat nikmat sekali Bunda. Ya, saya ambil secukupnya saja. Ini seperti ini. Enak sekali ya Bun. Nggak sabar. Jadi tadi yang sisa-sisanya. Oke. Ya. Nah, this is it.